Mana tahu Edis punya mental untuk datang kemari, Bum Bum punya mental, RK juga punya mental. Jangan cuma cuap-cuap di komannya saja. Jadi ya. Bang, Firman itu siapa? Ada anak ngajiku namanya Firman, telah jadi manusia dia. Wah, Bang Adil, ya, Firman telah jadi manusia, ada anak ngajiku. Teman-teman yang biasa nonton kalau aku live lagi ngaji mungkin kenal itu sama si Firman. Dia bukan Tuhan ya, dia sendiri ngomong ya. Pejuang rakyat kok kenapa Dinda? Pernah dengar Komal si Asin enggak? Enggak pernah. Enggak pernah Dinda. Bang. Naik pejuang, naik. Naik Dinda, ngobrol di atas aja sama abangnya ya. Naik Dinda ya. Bukan nyanyi kehilangan, itu juga Firman jadi manusia itu. Silakan naik Dinda Perjuangan. Kalau mau berdiskusi silakan. Nggak usah malu-malu lah sama Babang Faruknya. Ya, oke. Halo Perjuangan. Pejuang. Mulut kau kayak perempuan. Dinda Islam Kristen. Ateis saya. Ateis. Oh, berarti Anda tidak bertuhankan gondrong ya? Saya mentuhankan botak. Botak goblok. Kalau gitu Paulus ya? Mulut kayak perempuan. Kalau gitu Paulus dong kalau botak. Hah? Lu aja botak. Botak mulut lu, mulut perempuan, mulut comberan, malah lu botak kayak monyet. Ternyata benar ya yang dikatakan pendeta Mel Atok, benar teman-teman. Ini simak teman-teman ya, apa kata Mel Atok teman-teman ya. Ini simak nih, Mel Atok yang ngomong ini. Bentar ya. Lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi. Gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Silakan buka internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah. Kristen kalau mayoritas mulai aneh katanya. Ya memang aneh lah Bapak Pandita, ya kan? Perkawinan Anton sama Anton disahkan, Susi sama Susi disahkan. Jerman itu kan mayoritas mereka di situ kan, aneh memang aneh. Ketika Oten itu yang jadi mayoritas aneh memang. Saya setuju tuh Bapak Pandita. Aneh memang aneh. Jangankan Bapak Pandita ya, alam pun memandangnya aneh. Kita lanjut ya videonya ya. Survei membuktikan. Ini survei membuktikan. Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebencian moral gila-gilaan. Ada survei. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Di mana ada kantong Kristen, maka keberadaan moral ada di situ. Betul Pak Pandita, iya kan? Jangankan di dunia nyata, di Komalku aja Bapak Pandita, kalau banyak otennya, tengoklah TP-nya Bapak Pandita. Ya akan ada moralnya Bapak Pandita. Tengoklah ini teman-teman, apa adik-adik oten di bawah ini Bapak Pandita, tahu itu? Ini tappingannya masih aman ini, berarti oten masih minoritas di sini nih.
Moral tapingan kayak mana? Tengok lagi kamalnya Edis, betul itu. Ya kan? Hostnya Oten, yang nonton Oten. Tengok tapingan di kamalnya itu. Betul dibilang Bapak Pandita, betul. Waalaikumsalam. Gak perlu diragukan lagi Bapak Pandita. Setuju saya Bapak, setuju. Ya. Kalau masalah keanehannya, nih. Inilah kalau mayoritas Oten yang aneh. Ini aneh nih. Mak, ngeri tuh ya. Serak-serak becek gitu. Ini anehnya Bapak Pandita. Kalau Oten mayoritas kayak gini jadi aneh. Kayak gini jadinya betul. Istirahat. Istirahat. Ya kan? Gimana lah? Itulah keadilan Islam ya. Di Islam ya dibolehkan untuk berpoligami. Kalau Islam nggak dibolehkan poligami, kasihan perempuan-perempuan bang, kasihan. Ya kan? Kasihan, nggak dapat jodoh mereka bang. Karena apa? Oten telah mengawinkan Anton sama Anton. Memang parah gitu loh. Jadi yang dikatakan oleh Bapak Pendeta itu benar. Ketika di suatu tempat mayoritas di situ Oten akan aneh ini. Itu benar tuh aneh kan. Kok bisa pula Anton sama Anton kayak gitu loh. Susi sama Susi gitu. Kalau udah tahu kayak gitu Bapak Pandita, kapan syahadatnya? Tidak tahu kan, yang di sana itu buruk gitu loh. Syahadat dong. Nah, naik Ropan. Kalau kau tanya alif lamim naik kok Dinda. Jika Ropan naik. Silakan. Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan enggak? Makan enggak? Waalaikumsalam Pak Zaidi. Lagi makan. Makan apa? Saksa. Makan hati yang tersakiti. Kali pun kita punya kotak-kotak seperti ini, memang yang punya rumah ini memang apa kali lebih kali sama kita nih Bang Dio. Nah gini. Waalaikumsalam Pak Mahendro. Naik. Kalau mau naik silakan. Kenapa hatimu tersakiti? Tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Bang Dio. Woi, ya kak. Kenapa hatimu tersakiti? Aku tengok Oten nomor semua, sakit hatiku. Janganlah, itu udah tercatat, udah ketentuan, ketetapan. Kevin selamat bergabung. Islam Kristen. Kevin. Sorry bang, kepencet bang, sorry. Ya, siap. Islam. Ya, assalamualaikum Kak Kevin. Kailon, selamat bergabung. Islam Kristen. Alah, ini lagi. Kristen. Oke, mau diskusi Dinda? Terus takut kau Nora ditanya. Lucu orang ini kan. Kenapa? Alah, ini lagi kok takut. Nah, kok kayak gitu? Ngapain aku takut sama Congor B2? Enggak, masalahnya pertanyaan saya belum kau jawab, Nor. Aduh.
Kan pertanyaan saya kemarin, saya kan pengen tahu, bukan mau membuli, bukan. Jadi yang malam itu sebelumnya udah makan daging babi itu kan, udah masuk Islam haram. Jangan diulangi. Kena bela nanti beda. Jawabannya gimana itu? Jawabannya gimana gitu? Menyucikan diri itu kembali kayak gimana? Jangan katakan begitu, katakan B2. Nah, B2 lah, B2. Oke, silakan Dinda Kailon. Temanya apa? Oke. Yesus oten patah hati. Misalnya tinta-tinta. Yesus kawin oten patah hati gitu. Di ayat mana Yesus kawin? Oke, berdasarkan di dalam kitab Yohanes 12:3 ya, di situ dikisahkan Maria itu membasuh kaki dan juga kepala Yesus dengan minyak narwastu, minyak mahal. Sementara kita sudah kaji dalam artikel ya, salah satu ritual pernikahan dalam Yahudi ya, ada ritual pernikahannya itu di mana mempelai wanita ya itu meminyaki kaki suaminya dan juga rambutnya itu dengan minyak narwastu gitu loh. Terus hanya dengan meminyaki itu disebut kawin gitu. Ya menikah memang ada kegiatan lain mana? Ada prosesi lain di luar perkawinan ketika meminyaki narwastu. Udah turun lah konsar kali kata-katamu kotor kali itu kena beda aku. Udah dibilang nanti kena benet, kalau nggak kena ben, kalau komal ini anti rungkat selesai kok kedua. Nggak akan kubuat ada batasan antara kamu dengan B2, nggak percaya. Ya, kan? Dan di dalam Yohanes 2 nomor 4, di situ Yesus memanggil seorang wanita dengan sebutan bunai atau istri. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kalian seakan-akan nggak terima kalau Yesus itu kawin? Kenapa kalian nggak terima Yesus kawin? Wajar dong dia kawin, dia laki, iya kan? Di dalam kitab Lukas dikisahkan gitu bersunat. Wajar dong dia kawin. Waalaikumsalam. Begini. Kok kalian nggak terima dia kawin? Lucu kalian. Noise Bang Diu. Oke. Ojan, selamat bergabung Ojan. Mending kayak siapa Yaya Waloni daripada kayak Yesus. Wih. Babak belur bah. Dikutuk pula lagi tuh. Ya kan? Siapa kalian mau mengikuti Yesus? Ikutinlah Yesus itu. Mending kayak Ustaz Yaya Waloni enak meninggalnya di rumah ibadah. Dia meninggal di tiang kayu salib. Walah. Udah gitu cengeng pula. Eli. Satu-satunya Tuhan cengeng, Tuhan Oten. Satu-satunya Tuhan yang takut meninggal, Tuhan Oten. Satu-satunya Tuhan ya yang kematiannya ditentukan oleh makhluk ciptaannya Oten nih. Makanya kembali Tuhan kalian yang berkorban untuk kalian sementara kalian suka-suka kalian. Bener dong, bener yang kau katakan kan gitu, kan begitu iman kalian ya kan. Tuhan kalian sunat, kalian gak usah sunat. Tuhan kalian gak makan daging B2, kalian makan B2 ya kan. Tuhan kalian bertuhan, malahan kalian tuhankan Tuhan kalian. Ini tidak kalian berserak. Benar kata saya Waloni kan, Yesus salto ke depan, Yesus salto ke depan, Paulus salto ke belakang. Motornya guling-guling berarti. Obatnya guling-guling betul.
benar dibilang almarhum Ustadz Yahya Baloni. Ya kan, Yesusnya salto ke depan, Paulus salto ke belakang, umatnya guling-guling. Yesus menyatakan kalau dia bertuhan. Paulus menyatakan Yesus yang Tuhan. Oten menyatakan Tuhan Tritunggal. Selesai. Selesai, gitu lah dia. Ya kan? Yesus memerintahkan hanya menyembah kepada Allah, Tuhan yang Esa, Markus 12 nomor 29. Paulus menyatakan Yesuslah yang Tuhan setelah mengalami kematian, Roma 14 nomor 9. Oten berpendapat ya bahwasanya Tuhan itu 3 dalam 1. Oten kayak benang kusut, kalian. Ya kan? Entah cuma mana kayak benang kusut. Makanya pantas kalian dikatakan ODGJ. Kumpulan ODGJ kalian. Syarat jadi OTN itu harus ODGJ lah. Kalau nggak ODGJ, mana mungkin orang mau jadi OTN? Kalau kalian nggak percaya, kita berikan mereka kesempatan dan tempat untuk menjelaskan siapa yang disembahnya. Tengoklah, kita uji nih teman-teman ya. Lawan, setelah bergabung lawan. Halo, lawan. Maaf bang, ketekan bang. Dari pagi sampai sore ngurusin orang ketekan aku bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, Uci Sen, saya gabung Uci Sen, bilang bang ketekan bang. Gak apa-apa bang, bilang ketekan aja bang. Nih kita putar lagi ya, bener memang. Di mana ada kantong Kristen, maka siapa tadi naik kayak gitu, siapa namanya tadi, si Kilon, nggak bisa diatur, ininya pun nggak bisa diatur. Dia bilang jangan ngomong kata-kata perundungan dan kotor. Mana mau? Gantungan lebih baik minoritas, Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat, mayoritas parah. Dia beralih fungsi, gereja jadi pasar. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebijakan moral gila-gilaan. Cek di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Kristen. Di mana ada Kristen mayoritas, ya maka jadi aneh. Memang aneh lah. Tengok ini, tappingan Oten di bawah aneh. Iya kan? Masalah moral itu nggak usah ditanyakan lagi. Tengok itu tapping-tappingnya. Nih, aneh semua tuh Oten. Hama. Aduh. Tengok si Ropan itu tappingannya. Itu ya tappingnya, suruh naik nggak berani dia. Si Ropan. Halo. Halo. Halo, lihat aja. Tengok, typing dia di bawah. Naiklah katanya. Dia udah di atas. Halo, lihat. Memang Oten itu aneh. Mel Atok bilang aneh. Halo, lihat. Islam Kristen. Kristen. Oke, mau diskusi kita, Dinda?
Enggak bang, aku terkait yang kau bilang tadi tuh baby itu bang. Ada turun lah kok, mau ngapain kau mal? Sengaja merungkat kau. Gitu-gitu ya gaya kalian. Kemarin kan berapa hari, 1 minggu yang lalu naik ke roomnya sahabat Bang Zuma KW, ya kan? Kan di situ memang nggak bisa diskusi, apalagi dia tahu, oh ini Nora ini ya begini-begini, kelihatan menjadi KW-nya, karena selama yang naik Kristen itu mereka seolah di situ berdiskusi. Pas naik aku, oh gila, barbar lah aku. Pas pula pakai soundcard, rungkat kan. Nah, berapa hari yang lalu saya lihat lagi masuk aku situ langsung, Anda diblokir kreator live. Aduh, nampak kali mereka, ya Allah. Begitu hinanya Kristennya kayak gitu. Iya. Dia ngaku sebagai sadli dia. Katanya ponakannya Bang Zuma. Nyamar teman-teman. Mereka tuh benci Bang Zuma, tapi cari koin pakai nama Bang Zuma. Triknya gimana? Nanti disuruh naik tuh Kristen yang lain. Mana Muslim nggak akan berani give kau Zuma. Satu pun nggak ada paus yang lewat. Ya dikompor-komporin. Nah, sangat disayangkan ada Muslim BODOH, TOLOL, ya yang gampang terpercaya dan tertipu. Akhirnya mereka nge-give juga walaupun tidak banyak ya. Ngapain kalian naik situ? Sudah tahu itu KW masih juga di ini. Kecuali kalau kalian bikin rungkat, bikin mereka terbungkam, oke lah. Kalau naik cuma muji-muji, cuma mendukung, lebih baik turun aja. Nah itulah ajaran pendusta itu. Waktu itu saya lagi di roomnya si Fandi, terus ada yang bilang, ada Bang Zuma KW, cair dong. Ada Bang Zuma KW live Kak Bunda katanya, cair dong. Baru ya udah. Bang Muslimar, barakallahu fikum. Naik, sudah sampai 5 menit rungkat. Ya, jadi buat muadik Nopan ya, alif lam mim itu huruf hijaiyah. Apa arti huruf hijaiyah? Apa arti alif lam mim? Huruf hijaiyah. Apa arti alif lam mim? Ya huruf hijaiyah. Jangan merasa kau lebih cerdas daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Ketika ayat itu turun saja, orang-orang membenci Islam pada saat itu, nggak ada yang menjadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan Islam. Nggak pernah Abu Jahal mengatakan apa arti alif lam mim. Apa arti alif lam mim? Ini tahu apa arti alif lam mim? Huruf hijaiyah. Bagian dari huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah itu bagian dari sifat gharib. Mana saja kitabmu yang bahasa Indonesia, aku pastikan kau nggak tahu artinya. Nggak tahu kan artinya gitu loh. Nggak percaya kita bisa. Yesaya 28. Kabar dulu. Saya moderator sini tuh. Iya, bentar nanti gue buat ya. Yesaya 28 nomor 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Yang mau saya tanyakan, harus ini itu apa? Apa ini harus ini? Dan ketika dikatakan harus ini, menunjuk kemana? Dan tambah di sini, apa yang mau ditambahkan? Dan mesti begitu itu ke bagaimana gitu. Ya, gini firman Tuhan. Ya enggak aja firman Tuhan kayak gini firman Tuhan. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, longor.
Kalau ada Oten yang tahu apa artinya itu, ya, kusuruh temanku si Gondrong yang nggak bercana lompat dari J Mario, kusuruh. Dan itu akan didokumentasikan. Kusuruh, oke, Ito, selamat bergabung, Islam Karistin. Ito, halo Ito. Ito Marsa, Ito, kau suruh lompat dari JW Marriott, sementara dia disuruh turun dari bumbungan, nah kan ada nanti malaikat. Dia nggak mau. Gloria. Halo, selamat siang Dek Faru. Islam Kristen Dinda. Kristen bro. Oke, mau menanggapi kita biasa 28 kali Dinda. Itu gimana janjimu sama Edis mau melompat ke DJ Marriott itu? Enggak kau tepati. Emangnya ada larangan dari Yesus untuk kau kawin sama mak kandungmu? Jangan berbohong Faru. Ada rupanya larangan. Ada larangan. Kau udah berjanji katanya mau melompat sama Shady. Jangan berbohong. Ada larangan rupanya. Pasti larangannya di mana tertulis? Ini netizen udah menilai dirimu Faruk. Di mana larangannya? Kau janji katanya mau melompat di J Marriott. Mana janjimu? Kalau apa? Kau pura-pura lupa. Ada larangan. Kau pura-pura lupa. Dari Sten dilarang kawin sama mak kandungnya. Pura-pura lupa, Faruk. Halo Nora. Gimana? Udah selamat anakmu? Ya, setidaknya tidak metong di kayu salib ya. Oh, puji Tuhan. Semoga selamat anakmu ya Nora. Oh, udah selamat kok. Nah, masalahnya sekarang waktu Yesus di kayu salib ada nggak murid-muridnya yang menyelamatkan dia? Oh, mana dia? Kemana dia? Dia kemana? Dijemput malaikat maut. Innalillahi. Mudah-mudahan kau dan keluargamu semua masuk neraka jahanam. Amin ya Allah, amin. Tetapi pun juga nggak mudah-mudahan nih, memang orang-orang kafir ya akan kekal di neraka jahanam. Itu. Ini paket sepatunya. Untuk siapa? Utop. Untukku lah, lucu banget. Saya nggak ada. Yang dari Bang Pojok Kulon itu, Pojok Kulon. Iya, saya nggak ada. Lo belum kasih alamatnya. Dia nggak minta. Ya itu DM lah, itu pun lucu. Udah. Aku DM udah aku kasih nomor WA. Nggak ada. Ada plastiknya teman-teman ya. Adik-adik Oten pegangan. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah, itu keren loh itu. Wis mantap coy. Cair drone. Keren loh. Aku udah kasih nomor WA tapi nggak ada dia WA. Keren loh. Ringan lagi. Ini untuk sport cocok memang ini. Iya, memang untuk sport apa? kan dia bilang. Iya, untuk lari dari kenyataan cocok kali nih. Ringan Enggak lagi. sepatu Bang Paro, aku sendal aku minta. Kan ditawari bla 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 gitu. Aku pilih sendal aja lah gitu. Dia nggak ada dia ada jual sendal di mana? Hah?
Syukron Bang Pojok Kulon ya. Syukron jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Oke. Di tap layar ya teman-teman. Kita pilih lagi ya. Ada nggak adik Oten di sini? Heri Hasibuan. Halo Heri, selamat bergabung. Islam Kristen. Heri. Oh, di HP satu lagi Bang Agus. Di HP satu lagi. Nggak ada gambarnya di sini. Waalaikumsalam Bang Purwanto. Oke Ajib, selamat bergabung Ajib. Halo Ajib. Ajib. Udah nanya Bang. Sak pincet tadi. Waalaikumsalam. Ini Jumini ini rajin kali naik loh, tapi nggak mau ngomong. Waalaikumsalam Tiara Jana. Siapa lo Jumini ini? Pencet itu Bang Paro, kepencet itu. Waalaikumsalam Kak Farifa. Udah rukat aja kalian ten, kalau takut kalian naik ten. Rukat aja lah kalian, jangan lagi ikut tengok kalian di negeri ya. Keberadaan kalian kayak kentut, baunya ada, tapi makhluknya nggak nampak gitu. Kayak kentut kalian ten. Gitu loh. Bau yang ada, ya kan, orangnya nggak ada, nggak nampak. Bukti sebenarnya nggak ada yang naik coba. Tapi tapingan yang ada gitu loh, hanya bau yang dihasilkan oleh tapingan. Gak ada manfaatnya. Ini aja. Bubar aja lah kalian, rungkat aja lah kalian. Oke, Grace. Coba kita tes lagi nih Grace. Halo Grace, Islam Kristen. Oh Muslim Bang, kan kemarin udah masuk. Salam sama Bunda Nora. Oh iya. Salam kenal Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ada lagi kakak Grace? Ada lagi? Enggak Bang. Oke, Belum. kakak udah tahu kan? Kakak udah tahu kan? Apa itu? Kalau saya jualan madu. Nah, Siapa? Kok diturunkan Ki? Siapa yang turunkan? Nah, mana pengen masuk marketingku lucu sih. Siapa sih? Namanya juga usaha. King, kalian turunkan ya King? Kepencet katanya. Purnama, selamat bergabung. Purnama. Halo, Purnama. Ya di TV banyak yang murtad mimpi kok. Yang betul itu banyak yang syahadat di Komal dia. Aku bikin VT kemarin satu keluarga syahadat. Kan? Sudah tangin. Andri, selamat gabung Andri. Nggak ada yang beres ini tamunya ini. Ninja, selamat bergabung Ninja. Ya Bang. Islam Kristen. Ninja. Katolik. Oke, gini aja Dinda ya. Gini aja Dinda.
Kalau nanti berdiskusi samamu, ditakutkan kamu tuh awam ketika ditanyain, apalagi membahas tema ini. Gini aja lah, ya. Saya berikan kamu kesempatan untuk memaparkan dan juga mempresentasikan tentang siapa sosok Tuhan yang kau sembah. Ya, saya tidak akan membantah, saya cukup mendengarkan saja. Gimana Dinda? Dinda Ninja, silakan. Gimana? Kamu presentasikan kepada kami, memaparkan siapa tahu sosok Tuhan yang kamu sembah, gitu loh. Silakan Dinda. Ya, kami sembah Tuhan Allah gitu kan. Iya, dinarasikan Dinda. Iya, dinarasikan. Tuhan Allah itu begini, begitu, gitu loh. Kami sembah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu Esa, satu pribadi. Tuhan Allah itu satu, tapi dia punya 3 pribadi. Nah, 3 pribadinya itu meliputi Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Jadi dalam diri seorang Allah kami itu dia mempunyai 3 pribadi gitu, sama seperti halnya kita. Karena kita serupa dengan Allah, kita bisa contoh gitu kan. Kita kan satu, contoh siapa ya? Bang Faruk. Contoh Bang Faruk satu pribadi gitu kan. Seorang gitu. Tapi punya 3 pribadi gitu. Raga, jiwa, roh. Ada 3. Sama halnya dengan Allah karena kita serupa gitu. Contohnya gitu. Ya menurut saya gitu sih. Oh gitu. 3 pribadinya apa saja itu Dinda? Gimana? 3 pribadi dari Tuhanmu tadi siapa apa saja? Allah Bapa, Allah Putra itu Yesus Kristus, kemudian ada Allah Roh Kudus. Oh, berarti dengan kata lain Tuhanmu itu memiliki kepribadian triple ya? Ya. Ya kan? Punya kepribadian triple lah dia gitu ya? Ya. Oke, kalau manusia punya kepribadian ganda, dikatakan ODGJ nggak Dinda? Gimana? Seorang manusia dia memiliki kepribadian ganda atau 2 pribadi dalam diri dia. Itu dokter katakan dia ODGJ apa enggak? Orang sakit nggak itu? Sakit. Iya. Abang Sarang sakit nggak? Abang Sarang sakit nggak? Oh, saya tidak berkepribadian ganda. Tapi Oke. Pribadi triple gitu. Oke. Abang nggak berkepribadian ganda gitu kan? Berarti nggak punya jiwa, nggak punya roh, nggak punya arwah gitu. Ya punya roh. Gitu loh. Berarti abang ini zombie, mayat hidup gitu. Saya punya roh, tapi katanya nggak punya, Sarang punya. Gimana ini? Yang dia nggak punya siapa? Tadi katanya bukan ganda, sekarang punya. Gimana nih? Ninja definisi pribadi aja dulu, tahu nggak? Kan sudah saya jelasin tadi 3. Dia bilang kalau kami cuma satu. Makanya saya bilang berarti dia nggak punya roh. Lah, kalau dia nggak punya roh, berarti dia zombie gitu. Bang, sebentar dulu. Silakan. Sebentar dulu Bang. Jiwa roh itu bukan namanya pribadi. Definisi pribadi itu apa gitu loh. Abang ini kok asbun ya? Sejak kapan jiwa roh itu adalah pribadi? Makanya dikatakan sama Eko Faruk. Sebentar dulu Bang, sebentar. Abang jawab tapi nanti dijawabnya nggak berdasarkan data. Ya, begini Bang, kan makanya sebentar dulu. Oke, silakan. Bang Faruk tadi kan kalau dikatakan sama dokter mempunyai 2 kepribadian, itu ODGJ enggak? Iya, karena pribadi itu adalah sifat, Bang. Jadi bagaimana mungkin jiwa itu adalah sifat, roh itu adalah sifat? Oke, berarti udah jelas ya kalian umat muslim nggak punya roh gitu. Kalian zombie gitu, mayat hidup. Loh, pribadi itu, jelaskan dulu. Gini Bang. Bagaimana ada pribadi itu kau katakan itu adalah jiwa roh. Itu kan menyatu. Namanya tuh Bang. Iya, itu kan menyatu dalam raga kita sehingga menjadi sosok kita. Pribadi, Bang, dengar dulu, itu bukan pribadi. Abang paham nggak sih definisi pribadi? Oke, pribadi adalah pribadi adalah ya diri kita sendiri.
Lah, gini, Makanya, saya bilang kenapa kan, Kristen gini, selalu menyebutkan gini, tiga gini, pribadi? boleh saya jawab, Sebentar. gini. Kenapa Katanya Kristen tadi selalu kan- menyebutkan, diam dulu. Kenapa Kristen selalu menyebutkan tiga pribadi satu hakikat? Karena mereka tidak paham definisi hakikat itu apa, definisi pribadi itu apa. Makanya kalau Biar saya manusia diskusi sama dikatakan, Bang Faruk dulu. diam dulu Bang, saya jelaskan di sini karena kamu memang botol. Aduh, kalian yang Kan botol. raja besarin Arwah orang. kalian. Zombie kalian. Jangan saya lagi apa? Lagi nggak enak kali apa saya ante. Pribadi itu adalah sifat yang dimiliki oleh oknum itu. Sifat. Nah, kalau kau mengatakan roh itu sifat, saya bertanya, roh itu sifatnya bagaimana? Dia berada dalam diri kita, pribadi tubuh kita. Kau begini, kau pemarah, itu kan sifatmu kan? Gini Mbak, saya jelasin Kan ya. gini Mbak, kamu coba deh cari KBBI dulu deh. Pribadi adalah, coba cari dulu deh. Silakanlah dek. Jangan gabrul kita di sini. Kamu menerangkan sesuatu yang kamu Aduh. tidak tahu artinya. Coba cari dulu. Ayo. Ya katanya tadi kan dia nggak punya roh, makanya saya bilang kok aneh. Roh itu bukan Manusia nggak punya roh. pribadi. Roh itu bukan pribadi. Bagian Mbak, tahu nggak? Kok nggak? Roh itu Halo. bukan pribadi. Coba kau baca. Bagian. Itu apa? Ya, Bagian dari tubuh, tiga pribadi bagian dari tubuh itu dia. namanya unsur. Waduh. Oke. Jiwa. Roh itu Oke. unsur yang dimiliki oleh manusia, Bang. Oke, di dalam dirimu yang keras-keras kepala ini nggak ada jiwa nggak ada roh nggak? Kalau nggak ada, Itu berarti kalian bukan zombie. pribadi, tahu nggak sih ini orang? Itu bukan pribadi. Aduh. Roh, Semua orang jiwa, punya roh. akal. Kalau Sebentar dulu. kalau orang nggak punya roh, berarti dia zombie. Itu bukan pribadi. Lah kalian zombie. Itu bukan pribadi namanya. Itu adalah Baru kali ini lah aku unsur. debat sama zombie. Baru kali ini aku debat sama zombie. Sekarang coba cari dulu di KBBI. Nah. Kau turun cari KBBI pribadi itu apa? Silakan cari dulu. Baru naik ya. Yang zombie itu adalah ada manusia yang bangkit di dalam goa. Cari dulu, nanti dinaikkan lagi. Saya yang naikkan nanti. Pribadi adalah, kok bisa pula roh itu pribadi? Gimana sih kamu? Itu loh, diskusi. Aidron! Itulah ekspresiku kalau lewat. Ini nggak lewat pula dia. Mana dia? Ya. Bisa apa teh? Ya duduk ya. Cahaya, selamat siang. Selamat siang. Cahaya. Terima berkati. Oh Islam, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak bang, ini kerjaan Oten Mbak. Ini kerjaan Aku perempuan ya. Oke, makasih ya bang. Biar kita sapa yang lain. Aku nggak moderator, jadi moderator setelah ini ya. Enggak, King. Gini loh Makasih ya guys. bang Caesna biar kita. Mau nyampaikan sebentar. Iya, ada yang mau disampaikan silakan. Iya, begini loh Mbak. Saya tengok di taping-taping ke Otennya itu kok banyak kurang akhlak gitu ya. Oten-oten nggak punya akhlak, cuma menghujat, menghina, ya kan, mencemeh. Kenapa sih Oten-oten seperti itu pemikiran? Coba kalau kita itu Izin ya, saya ke doktrin. dulu ya, Ante. Izin ya. iya, Besarin aja. itu sampai di atas itu juga nggak bisa Bentar, Bang di. Cahaya Islam, izin dulu. Ayo Islam bentar, Nora mau ngomong. Oh ya, Nih. Pribadi, sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang lain atau bangsa lain. Nah, jadi kalau kau bilang roh itu adalah pribadi, bagaimana roh itu punya sifat? Bagaimana jiwa itu punya sifat? Bagaimana tubuh itu punya sifat? Pribadi itu timbul dari apa? Dari pola akal pikir kita. Ini, makanya saya bilang, kamu cari dulu di KBBI. Apa itu pribadi nih? Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pribadi. Gitu loh. Bagaimana saya nggak turunkan kamu? Nah, sekarang kamu naik, kamu bantah saya. Oke ya, kamu bantah ya. Dia privat pula. Alah, kau turun aja kau. ya kalau Bukan pribadi. kalau debat turunin, Dapme. Pribadi, masa bagaimana roh itu adalah pribadi? Jiwa pribadi.
Pribadi itu adalah sifat. Aduh. Kok botol ya? Untuk mengetahui definisi pribadi dengan hakikat aja kau nggak tahu gitu loh. Nora diazab melalui anaknya. Setidaknya kayak Bunda Maria. Bunda Maria diazab melalui anaknya juga. Gitu loh. Tapi apa salah dan dosa Bunda Maria ya? Padahal yang berzina itu adalah nenek moyangnya Yesus kan? Daud gitu. Ya makanya saya heran loh Mbak Nora, ya kan? Kenapa kok oten-oten kerjaannya menghina, memfitnah, cemeh itu aja kerjaannya, ya? Nggak ada yang baik-baik gitu loh, ya? Memfitnah, fitnah. Contoh aja Bang Faruk tadi di Taiping, tengok itu udah berapa yang diapain, kan? Botol sekali pikirannya gitu loh, ya? Nggak ada pikiran yang baik. Susti, gak usah panjang-panjang ya Bang Cahaya. Gak usah panjang-panjang ya, di bawah dulu ya Bang Cahaya. Oke, makasih. Nggak cair dong. Masya Allah Bang Nandi. Ponsel. Oke.